yang penting ada yang akan sosialisasinya. Baik, dan di sini juga sebetulnya alhamdulillah ada tim dari kinerja juga. Nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa dibantos untuk secara teknis, pertanyaan-pertanyaan bisa nanti dibantos oleh tim kinerja Rupina. Mungkin demikian, mohon izin Kang Budi akan mencoba untuk berbagi sharing terkait langkah-langkah untuk tutup SKP itu sendiri, dibantos dengan tim lainnya untuk simulasi. Baik, mohon izin Kang Budi, mangga tiasa dikawitan. Tes. Ada ayah suaranya ya, punten. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu Kabid, mohon izin pimpinan, saya izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penutupan SKP tahun 2022 di tahun 2023 ini. Sebelum kita simulasi, mungkin sedikit menginformasikan bahwa sampai per tanggal 11 bulan Januari 2023 pukul 9:07, alhamdulillah yang sudah menutup SKP di BKD Provinsi Jawa Barat itu sudah 47 orang. Hal tersebut kalau dipresentasikan berarti udah hampir 40% begitu ya, Bu. Hal itu menunjukkan bahwa selama tos palinter gitu ya, pegawai BKD Provinsi Jawa Barat mah. Jadi kalau misalnya di perjalanan ketika saya mensimulasikan penutupan SKP ada yang salah, bisa langsung dikoreksi aja gitu, Bu ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu untuk mensimulasikan karena kebetulan punya SKP punya Abdi atau punya saya sudah ditutup. Saya meminta Kang Gail untuk menjadi relawan sebagai SKP yang ditutupnya. Kang Nu Gail, abi we but nu abi we kantenan but. Bang. Siapa? Kang Gail tas bergabung Kang Gail? Sambil menyelam ya Pak. Halo Kang Gail. Gail deh. Nijam punten. Kang Nijam. Hadir Kang. Ya, Kang Nijam punten Kang Nijam. Kang Nijam bisa di share screen Kang Nijam SKP-nya. Siap Kang. TRK-nya mohon. Mulai dari TRK ya. Dari login. Oh, dari login Kang? Ya, dari login. Oke. Sudah terlihat ya Kang ya? Ya. Bapak Ibu mohon izin kita mulai dari awal ya. Sebenarnya ini udah Bapak Ibu juga sudah pada tahu gitu. Jadi ini bisa hilap weh gitu, takutnya lupa. Jadi yang kita ketika login diperhatikan tahun di bawah. Ini tahunnya dipastikan tahun 2022 gitu. Nah, kemudian jangan sampai tahun 2023 karena kalau di 2023 nanti nggak akan muncul sasaran kinerjanya. Nah, kemudian login Kang Nizam. Punten. Nah, setelah login, kita klik menu input SKP utama. Bukan yang itu ya. Di bawah, SKP utama. Nah, rencana kinerja. Oke, kita tutup rencana SKP. Tutup rencana kinerja. Nah, lep dulu Kang Nijam. Mohon izin Bapak Ibu, kalau misalnya di Bapak Ibu semua yang mengalami perpindahan jabatan atau promosi atau pemutasi gitu ya, ditutup yang SKP rotasi promosinya. Nah, kalau misalnya dari awal tahun sampai akhir, langsung aja tutup SKP akhir tahunnya gitu. Nah, karena Kang Nizam ini mah dari awal tahun ya Kang Nizam ya, dalam jabatan yang sama. Jadi langsung aja tutup SKP akhir tahunnya. Diklik aja kan? Ya, itu. Nah, langsung tutup rencana kinerja, Kang. Punten.
Eta klik. Udah kan? Sudah. Untuk kalau ke ini keluar. Kita tutup rencana kinerja yang ini. Udah ditutup ya. Terus daftar rencana kinerja yang kuning. Nah, oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu setelah mengklik yang kuning tadi yang merah ya, terus yang kuning, langsung di sini ada tanda apa nih namanya kotak-kotak kecil itu. Nah, di SKP, di BKD, di Juli. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti harus mengedit yang ada di tanda-tanda kecil itu dimulai dari SKP dulu, Kang Ijam punten. Nah, SKP itu diklik. Nah, ke bawah, digeser ke kanan. Sedikit. Nah, itu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kemudian di realisasinya kan ada dua tabel tuh, ada tabel target sama tabel realisasi. Ini harus sama si target sama realisasinya. Caranya diedit di yang itu, kotak itu juga. Nah, itu. Nah, dibikin realisasinya di sini. Misalnya 10. Nah, kemudian keterangan realisasi, iyalah Kang Dijam punten. Nah, keterangan realisasi ini ditulis dari mana Kang Nijam mendapat 10 laporan ini gitu. Misalnya ini tentang SKP tentang naon Kang yang tadi yang pertama ini. Tersedianya bahan verifikasi terhadap dokumen pencairan anggaran. Nah, berarti terdapat berdasarkan pencairan usulan anggaran gitu kan. Nah, oke, lanjut 100% jika memang tercapai 100% gitu. Nah, kemudian keterangan realisasi. Nah, ini juga sama yang ini. Keterangannya berdasarkan apa Kang Dijam bisa menyatakan ini 100% gitu. Karena misalnya pencairan anggaran apa tuh terrealisasi secara 100% atau gimana lah, itu kan Kang Dijam lebih tahu teknisnya gitu ya. Ya, betul. Nah, ini juga realisasinya 10 bulan. Keterangan realisasinya misalnya usulan anggaran berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Ya, simpan. Nah, sudah tuh satu target kinerja direalisasikan. Kemudian cek ke bawah, tinggal ke bawah. Nah, kan udah sama tuh ya dari target realisasi sama kinerjanya. Nah, kemudian yang target kinerja yang lainnya Kang direalisasikan juga. Nah, ini juga sama 10. Nah, keterangan realisasinya ini apa nih? SKP-nya targetnya apa? Meningkatkan kualitas dokumen. Apa sok, Kang, kira-kira? Nah, naon teh meningkat apa gimana gitu? Dokumen evaluasi. Jumlah meureun Kang ya. Ya, jumlah dokumen evaluasi dan penerimaan Jawa Barat. Misalnya 10 di Kenapa? sini ya. Mencapai target misalnya gitu ya. Ya, sampai target ini. Mencapai gitu misalnya. Oke. Nah, ini kualitasnya 100. Ini juga sama apa coba keterangannya? Kualitas ya. Maksudnya, kualitasnya apa gitu, meningkat apa gimana gitu, lebih cepat atau gimana gitu kan. Alasan Kang Nijam bisa mencapai 100% teh apa gitu. Nah, gitu bisa. Nah, kemudian itu rasanya 10 bulan sama keterangannya pelaporan dokumen evaluasi misalnya tepat waktu. Nah, gitu. Simpan.
Oke, sudah kan? Nah, tinggal satu lagi. Ada 3 ya target kinerjanya kan? Ya, Kang. Kita satu lagi. Nah, yang satu lagi. Itu juga sama direalisasikan. 10, 10 Kang. Nah, itu. Terus apa nih? Ini targetnya apa? Rencana kinerjanya meningkatkan kualitas dokumen evaluasi. Apa nih? Dokumen evaluasi dan pelaporan. Oh iya, heeh. Bedanya sama yang bawah apa yang tadi? Yang atas sama yang paling bawah? Bedanya di indikatornya, Kang. Oh, nggak kelihatan di sini Oh, ya. iya ya, sok. Kang Jam lebih tahu itunya lah ya, dalamannya gitu. Pokoknya yang keterangan realisasi kontes ini alasan berdasarkan apa yang dicapai gitu. Gitu. Oke, nah jika sudah semua direalisasikan kan udah nih dicek udah sama semua, langsung disimpan. Simpan Kang. Oke. Nah setelah disimpan, dilihat SKPD mah kan udah bener ya BKD gitu. Kecuali kalau berbeda diganti, jangan dulu disabit. Nah Enggak, Kang. jangan dulu bisa disabit. Nah terus yang SKPD-nya udah bener kan BKD, kalau berbeda baru diganti. Nah kemudian periodenya. Nah periodenya Kang. Nah periode ini diisi sesuai Bapak Ibu semua menduduki jabatan tersebut. Misalnya kalau awal menduduki jabatan pengelola pengelola keuangannya dari bulan Maret ya bulan Maret gitu. Kalau dari Januari ya bulan Januari gitu. Kebetulan Kang Nijam ini dari bulan apa Kang? Dari Januari ya? Maret, Kang. Dari Oh Maret, dari Kang. bulan Maret. Oh di CPNS ya? Ya. Nah, betul berarti semua CPNS yang yang itu juga kan dari Maret juga sama ya yang umum berarti diisinya dari Maret gitu. Dari Maret sampai Desember langsung disimpan Kang. Oke. Nah, di kemudian atasannya Kang. Nah, itu. Nah, kalau Kang di sini diisi eh, nama pimpinannya gitu. Kebetulan Kang Nizam kan pimpinannya Bu Eni, berarti ininya diisi NIP Bu Eni Kang. Oke. Nah, yang ini juga sama Bu Eni di nah itu. Oke, nah yang bawahnya Bu Yulia. Oke, sebagai sekretaris ya, Bu Yulia sebagai sekretaris karena pejabat penilainya sekretaris. Sudah dicek, sudah benar semua, baru disimpan. Simpan. Nah, setelah dipastikan semua sesuai, kemudian submit. Submit. Diklik ya, Kang ya. Ya, diklik submit nama. Oke. Klik. Bismillah. Oke. Nah, gitu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk penutupan SKP bagi pejabat pelaksana gitu ya. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pimpinan untuk memvalidasinya nanti ada di sini di
di apa namanya? Di dashboard ini, di menu ini yang Kang ke kiri, Kang. Ke kiri. Bukan itu ke kiri. Nah, di jajaran ini nanti ada kolom validasi. Nanti diklik kolom validasinya, terus yang paling bawah ada validasi target kinerja gitu. Itu bisa langsung divalidasi dan dikasih nilai ekspektasinya. Mungkin begitu Bapak Ibu, atau tapi mohon izin Bapak Ibu pimpinan, ada yang mau rela menjadi ini gitu Bu, apa volunteer relawan untuk dilihat menjadi contoh validasi ininya anak buahnya gitu. Manawi. Kami untuk penutupan SKP pelaksana udah cukup. Mangga dikembalikan ke Bu Ruli. Siap, atur nuhun Kang Budi. Sebetulnya saya juga harus bertanya juga ini gimana tuh Kang Budi? Siap. Yang mana Bu? Nanti mungkin sambil nanti akan dibantu, siapa tahu ada dari tim kinerja juga. Khusus untuk kami dari teman-teman penyetaraan bulan Juni 2022 itu dari yang struktural asalnya menjadi fungsional, itu teknisnya apakah harus 2 kali ataukah cukup 1 kali untuk tutup SKP gitu. Mohon pencerahannya. Oh, siap. Mohon izin Ibu. Nah, ini teh saya juga dapat 2 kabar Bu. Cuman yang terakhir yang kemarin sore ketika ada bincang santai juga dengan tim kinerja. Ada tim kinerja juga di sini ya. Kalau saya salah, punten bisa dikoreksi. Kalau yang kemarin terakhir kata Kang Iqbal itu untuk jabatan penyetaraan, karena pada bulan Juli Biro Organisasi sudah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa sasaran kinerja untuk pejabat penyetaraan itu berlaku sampai akhir tahun. Jadi penutupannya cukup sekali Bu. Tapi kalau salah bisa dikoreksi. Mangga ada tim kinerja mungkin sahanya. Tadi saya lihat ada Bu Nunik. Bu Nunik. Ada Bu Nunik. Atau Bu Rere. Ada. Nah, ada Bu Nunik. Mangga Bu Nunik. Ada lengkap sih. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat fungsional dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih nih Kang Budi informasinya bagaimana tutup SKP 2022. Tapi mungkin ada beberapa hal yang yang mungkin akan ditambahkan sedikit ya. Boleh Bapak Ibu, mohon izin. Baik, untuk periode tutup SKP 2022 ini sesuai Permen 46 ini memang banyak sekali Bapak Ibu yang harus dilakukan, terutama adalah pejabat penilai, yaitu ya kayak Pak Robi, Bu Hermin gitu ya, Pak Oki, Bu Anita, itu banyak sekali yang memang harus melakukan umpan balik nantinya. Tapi kalau untuk sebagai kita, sebagai individu gitu ya, untuk tutup SKP memang langkahnya cukup seperti itu. Bapak Ibu semua, kondisinya apapun, misalkan di tengah jalan ada mutasi rotasi atau promosi, Bapak Ibu semuanya harus tutup SKP-nya akhir tahun terlebih dahulu. Kenapa akhir tahun terlebih dahulu? Hasil FE dan sesuai dengan Permen 46 juga, kita berbeda seperti tahun sebelumnya Bu Ruli, Bapak Ibu semua. Kalau dulu mah Bu Ruli, dulu misalkan Bu Ruli jadi Jafung Anpek, terus sekarang dilantik lagi. Nah itu nanti tuh si lampirannya tuh ada banyak gitu ya. Ada 2, ada 3 sesuai dengan jabatan Bapak Ibu yang baru. Kalau sekarang mah jadi 1. Makanya kenapa semua orang, semua pegawai, individu harus tutup SKP dulu akhir tahun gitu ya. Karena nanti ditarik tuh semuanya. Posisinya nanti ada target rencana kinerjanya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Itu tuh ada nanti di SKP-nya. SKP yang akhir. Nah, hasil cetak sesuai dengan SE itu adalah yang akhir. Jadi di jabatan Bapak Ibu yang terakhir. Contoh di sini ada Pak Ferry, mohon izin Pak. Bapak kan dulunya sekarang jadi asesor gitu ya. Nah, yang akan kecetak di akhir adalah Bapak sebagai asesor. Tetapi nanti di SKP-nya Bapak itu ada jabatan ada target rencana kinerja Bapak yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau di BKD mah mungkin ya Bu Ruli ya, jarang ada yang mutasi rotasi kan kemarin mah ya Bu.
Nah, kecuali yang penyetaraan yang bulan Juni kemarin. Nah, penyetaraan bulan kemarin, target rencana kinerjanya tuh masih sama, peran bagi hasilnya masih sama. Jadi benar kata Kang Budi, tutup SKP-nya hanya sekali. Berbeda dengan Pak Ferry tadi kasusnya, seperti itu ya teman-teman semua Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kasusnya kayak Bapak Ibu yang penyetaraan, nanti yang hanya dirubahnya itu, Bu Ruli kan masih nyusunnya 6 bulan ya Bu, kemarin ya, waktu di Agustus ya. Nah, Bu Ruli itu nanti pada saat klik realisasi itu direvisi si ininya, targetnya, jadi 12 bulan gitu. Atau misalkan outputnya juga sama gitu, jadi 12 dokumen misalkan, atau 12 draft atau apa, atau seperti apa. Gitu ya, itu bisa pada saat realisasi nantinya. Karena targetnya itu sama, rencana kinerjanya sama gitu ya. Kecuali memang yang berbeda jauh gitu. Nah, memang kemarin ada bincang santai terkait yang mutasi rotasi, sudah kita siapkan berbagai macam skema. Kalau misalkan contohnya teman-teman ada yang mutasi rotasi, tapi ternyata tercampur bulirnya. Nah, kalau tercampur bulirnya, langkahnya adalah Bapak Ibu harus koordinasi dengan Kang Budi sebagai fasilitator TRK yang ada di BKD untuk menghapus dulu bulir yang lamanya. Yang lamanya dulu dihapus, nanti tutup dulu SKP akhir tahun sampai selesai, sampai tadi summit ya Kang Budi ya, cuma sebentar langkahnya ya. Nah, terus nanti Bapak Ibu baru tambah rencana kinerja, pilih rotasi mutasi, seperti itu langkahnya. Nah, baru nanti tapi cetaknya adalah cetak yang tulisannya SKP akhir tahun. Nanti dengan sistem itu ditarik. Jadi yang tadi Bapak Ibu tambahkan itu akan masuk ke SKP akhir tahun. Pejabat penilainya siapa? Bapak Ibu, pejabat penilainya pejabat penilai yang di akhir Bapak Ibu. Siapa pejabat penilai? Sekarang duduknya di mana? Misalkan contohnya Bu Vini. Bu Vini itu pejabat penilainya siapa? Gitu. Ya, nah nanti Bapak Ibu itu yang menilai Bapak Ibu semua. Saat ini pegawai belum bisa ekspor. Kenapa belum bisa ekspor? Silakan realisasikan dulu semuanya. Karena Bapak Ibu semua sesuai Permen 46 ini adalah nilai kinerja organisasi yang kita masih tunggu. Nilai kinerja organisasi ini akan menentukan nantinya Bapak Ibu. Jadi nanti ya mungkin ada Budian di sini ya, Budian bagian pangkat ya. Yang namanya naik pangkat itu bukan hak. Bukan hak ya Bapak Ibu, tapi mungkin penghargaan. Ya, prestasi mungkin gitu ya Budian ya. Karena sekarang mah Bapak Ibu predikat kinerjanya Bapak Ibu baik, kalau ternyata kinerja organisasinya cukup, Bapak Ibu nggak bisa naik pangkat. Mohon izin, mohon maaf. Karena sekarang Bapak Ibu kita harus berbondong-bondong membahu, saling membahu, saling bekerja sama. Bagaimana target organisasi ini tercapai? Cuma kalau misalnya saya nilainya baik, predikat kinerja saya sangat baik, tapi kinerja organisasi saya, nilai kinerja organisasi saya kurang, tetap aja kita nggak akan bisa nggak bisa naik pangkat sama sekali, nggak akan bisa gitu. Karena sekarang harus sama, harus inline. Kinerja organisasi kita tercapai, dan kita pasti di bawahnya juga tercapai. Kita sebagai fungsional sekarang nggak boleh sekehendak kita sendiri bekerja. Ini mah nggak ada angka kredit, ini mah nggak ada punya keuntungan bagi kita. Itu sudah tidak bisa lagi. Kalau saya mau ego sebagai fungsional, misalkan contohnya gitu kan ini banyak fungsional juga ya. Itu kita nggak bisa seperti itu. Apalagi tahun 2023 itu udah lebih berat lagi. Karena Permenpan 13 ini akan ada perubahan. Apakah nanti ada dupak atau seperti apa. Nah, posisi kita misalnya sangat baik, nanti konversi nilainya kemana mungkin nanti seperti itu. Nah, SKP kita yang akan menentukan kita nanti ke depan. Jadi dalam fungsional itu, saya emang nggak ada butir kegiatan saya, jadi nggak ada angka kredit, nggak bisa. Tapi nanti perannya kita itu di mana, yang ditugaskan oleh pimpinan itu ya harus kita kerjakan. Seperti itu Bu Ruli, Bapak Ibu semua. Jadi sekarang Bapak Ibu mungkin sebagian dari sini ya Kang Budi ya udah ini meren ya Kang Budi ya udah realisasi mungkin sebagian. Tapi memang kok masih banyak pertanyaan, kok belum bisa ekspor. Yaitu nilai kinerja organisasi yang belum selesai, yang akan dinilai oleh
Pak Gubernur langsung memberikan umpan balik. Dan umpan balik ini kami harapkan juga kepada semua pejabat juga, penilai, memang memberikan penilai secara objektif, melihat hasil bukti dukungnya, gitu ya Bapak Ibu semua, dari pegawai yang akan dinilainya. Seperti itu. Ada tambahan lagi nggak mungkin Bu Rere atau Pak Dery? Jadi Bapak Ibu semua, tadi telah diterangkan oleh Kang Budi, kalau tutup SKP tahun ini yang berbeda itu hanya tidak ada angka, tapi kita cukup ada narasi tambahan gitu ya, hanya itu aja. Dan kita sebagai pejabat yang dinilai cukup sampai di situ saja, sampai cukup summit, kita tinggal nunggu umpan balik dari pimpinan gitu. Dan dipastikan udah semua kan udah ngisi, pimpinan udah ngisi ekspektasi perilaku, teman-teman juga udah ngisi lampiran rencana kinerja kan, udah semua. Karena kalau Bapak Ibu teman-teman belum ada itu tidak akan bisa tutup SKP. Saya yakin di sini udah semua gitu. Karena memang dari tim kami harus terus pantau siapa-siapa aja yang belum punya ekspektasi perilaku sama lampiran. Oh ya, satu lagi mungkin Bapak Ibu semua, bagi yang naik pangkat memang sesuai SE ada tanggal 13 Januari, tapi mungkin nanti kami ada informasi lebih lanjut ya Bu Dian ya, tapi dipastikan tidak boleh lewat dari tanggal yang telah ditentukan untuk masuk ke SIASN ya Bu Dian ya, mohon izin ya, karena kita lagi nunggu nilai kinerja organisasi. Apabila udah selesai di minggu ini, kita akan munculkan ekspor semua, teman-teman tinggal ekspor dan silahkan untuk tanda tangan oleh pejabat penilai. Tanda tangannya hanya satu sesuai SE ya, kecuali Bapak Ibu ada banding. Nah, kalau banding baru nanti ada yang di atasnya lagi ya Bu Dian ya. Formnya mah cuman misalnya saya dengan Pak Oki gitu yang tanda tangannya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya merasa tidak puas dengan hasil penilaian Pak Oki, saya akan melakukan banding ke Bu Yuli yang mungkin sebagai PLT Kepala BKD mungkin ya, seperti itu ya Bu Dian ya, formatnya seperti itu Bapak Ibu semua. Nah jadi dan diharapkan tanggal 30 Januari teman-teman di BKD ini tidak ada lagi yang tidak cetak SKP. Semua harus cetak SKP. Walaupun SKP itu tidak dipakai untuk saya mah nggak naik pangkat, saya mah nggak naik jenjang, saya mah nggak akan di kelas seperti apa gitu ya. Tetap harus cetak SKP. Apabila tidak cetak SKP akan terkena aktivitas negatif 5% sesuai dengan Pergub 182 tahun 2021. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena untuk meningkatkan nilai IPA ASN kita juga dan IPA ASN-nya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Bu Rere sebelum balik lagi agak panjang lebar ya. Bu Rere ada tambahan lagi? Pak Dery ada tambahan lagi? Ada Bu. Mangga silakan. Ini sedikit ya Kang Budi dari tim kami tambahan Bu Ruli. Mangga. Silakan Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tertutup kamera Bapak Ibu ya. Kebetulan kameranya lagi diperbaiki. Mungkin tadi tambahannya sebetulnya nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau sudah diterangkan bahwa periode itu diperlukan memang untuk cetak ini diperlukan dari Januari sampai ke Desember. Nah untuk yang lainnya mungkin Bapak Ibu jangan lupa ya tetap mengingatkan bahwa untuk penginputan realisasinya juga diharapkan dilihat dan dan memang untuk saat ini ekspektasi atasan itu memang diperlukan sekali gitu. Dan untuk yang akhir tahun ini, oh ya, kebetulan memang mungkin diingatkan sekali lagi mungkin di Pergub 182 ini, kalau teman-teman atau PNS Jawa Barat belum menutup SKP di Januari ini, itu pada bulan berikutnya, bulan Februari jika terlihat belum tutup, akan mendapatkan aktivitas negatif 5%. Mungkin itu aja tambahannya Bu Mumi, karena memang di Pergub 182 sudah tertera dan sudah ada jika PNS yang belum menutup SKP tahun ini, maksudnya dari Januari ini, bulan berikutnya mungkin akan mendapatkan aktivitas negatif. Mungkin itu aja Bu tambahannya Bu. Terima kasih Bu. Baik, mangga kembalikan ke Bu Ruli. Hatur nuhun, Kang Budi. Siap, hatur nuhun Bu
Bu Nunik dan Pak Dery sudah sharing sedemikian rupa, jadi banyak hal lagi tambahan informasi. Khusus berarti ditekankan untuk Bapak Ibu yang akan naik pangkat di periode April tahun 2023 ini. Berarti waktunya hanya tinggal 11, 12, 13, kurang lebih 2 hari lah gitu untuk menyelesaikan ini semua. Walaupun pasti tadi seperti yang disampaikan Bu Nudik akan ada informasi-informasi tambahan lainnya dengan itu. Mangga, Billy ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, mumpung ada tim kinerja rempeg, kita bisa akan Izin, siap. Ruli. Kebetulan kan atasannya untuk jabatan fungsional media ada di kepala badan. Berarti pakai PLT ya, Bu? Nah, terus atasannya PLT berarti siapa? Gitu. Kalau dulu kepala badan dengan asisten. Kalau sekarang cukup hanya 1 atau 2 juga. Itu pertanyaannya. Dan siapa? Izin. Bu Nunik. Baik, terkait tanda tangan ya, mohon izin tanda tangan memang kita akan share ke semua pegawai ya. Nantinya terkait PLT sebenarnya tidak ada masalah Bu untuk tanda tangan ya. Bu, Iya kan nanti ada yang di disatuin sini ya. pangkat gitu ya, asalkan memang memiliki SK PLT. Dan Bapak Ibu sebenarnya ini mungkin nanti ke depan gitu ya, perlu ada penelurusan kembali mungkin nanti dari pihaknya juga perencanaan kita gitu ya, untuk yang sebenarnya kita sebagai fungsional gitu ya, kita harus lebih membubuhkan lagi, memastikan lagi nanti target kinerjanya gitu Bu Kiki. Sebenarnya bisa saja Bu Kiki tanda tangannya atau yang utama mungkin Pak Daud mohon izin Pak gitu kan, yang tanda tangannya mungkin bukan Bu PLT, bisa aja ke Bu Kabit. Ibu posisinya kan di Bantur ya, karena sebenarnya Ibu ini mendorong target mendorong target kerjanya di bidang pengembangan aparatur kan ya Bu, gitu maksud saya. Ibu kan nggak langsung sebenarnya kalau lihat dari hierarki ini kan Ibu tidak langsung ke kepala badan gitu maksudnya sebenarnya gitu dan gitu. Jadi nanti mungkin ke depan mungkin ya, dan perencanaan juga kita lagi menyusun PK gitu ya, dan nanti mungkin bagi peran habisnya dari Bu Kepala BKD nanti Bu PLT seperti apa mungkin 2023 harus kita sesuaikan kembali gitu Bu, karena Permenpan 6 ini sebenarnya itu peran kitanya di mana gitu Bapak Ibu semua, dan memang PK ini juga menjadi suatu hal yang dilihat gitu ya, karena PK ini kan perjanjian kerja kita di awal yang memberikan kerja kita ini siapa gitu ya, yang memberikan targetnya itu siapa gitu. Nah, jadi memang karena di siap jabar statusnya mungkin Ibu masih bukan status sih, karena di struktur siap jabarnya mungkin struktur Jafung itu masih di kepala badan. Kami akan memberikan beberapa catatan gitu Bu Kiki gitu. Tapi kalau misalkan masih PLT kepala badan, Ibu nanti yang di atasnya lagi PLT Asda 3 nantinya seperti itu. Ya, tapi ke depannya mungkin harus kita lihat lagi Bu, mohon izin. Karena nggak mungkin target Ibu langsung, kecuali memang ada target pembagian peran, kita ada hasil dialog kinerja, Ibu memang ada perannya di sana untuk mendukung ke sana gitu pembagian perannya seperti itu. Makasih Bu Nunik. Enggak. Jadi yang sekarang mah masih PLT Kaban dengan Asda 3. Kemarin teh ada beberapa hal Pak Daud mohon izin, kemarin teh kita membikinnya sih ke pejabat administrator ya Pak sebenarnya gitu, tapi nanti kita lihat ya Pak mohon izin. Jadi Bapak teh ke pejabat administrator dan ke PLT Pak mohon izin seperti itu sebenarnya, karena memang sekarang jadi langsung ke pejabat administrator sama PLT Kaban gitu ya. Iya nanti ya nanti kemarin teh, tapi nanti kita lihat lagi ya Pak mohon izin
Harus lihat PK-nya dulu Pak, sebenarnya Pak. Gitu. Jadi belum bisa ngisi sekarang mah ya. Ngisi silahkan aja Pak, nggak apa-apa. Bapak bisa realisasi, mungkin misalkan Bapak realisasi memang di ininya yang baik, tapi bisa diperbaiki Pak, bisa diedit kalau untuk atasan di aplikasi kita. Ya. Ya, no. Enggak Pak, mohon. Terima kasih Bu Ruli. Hatur nuhun, Bu Nunik. Mohon izin Mbak Manawi ada lagi? Sedikit mungkin Bu Ruli saya menambahkan. Siap. Ya, terkait dengan pegawai yang akan naik pangkat tadi, jadi mungkin kebetulan di sini kan ada keseluruhan ya, termasuk yang di Eksubid Datin ada ya. Nanti Bu Nunik setelah nilai kinerja organisasi keluar, teman-teman sudah mencetak SKP, mungkin kita bisa minta bantuan untuk percepatan realisasi SKP itu untuk mengadakan rekon ya di Subid Datin. Ya, mungkin nanti dibantu sama Pak Dian ya, Pak Dian untuk percepatan SKP yang khusus untuk naik pangkat, Pak Dian. Gitu mungkin, Bu Ruli. Ya, berarti mohon izin nanti Bu Bu Hermin dengan Pak Dian, kami akan follow up terkait khusus untuk yang akan naik pangkat per April 2023 ini. Ya, mungkin keseluruhan pegawai yang akan naik pangkat ya. Oh ya, keseluruhan pegawai yang akan naik pangkat tentu. Hatur nuhun Bu Dian. Ya, sami-sami Bu. Pak Ngajia, mangga ada pertanyaan? Pak Mas, mangga Pak Mas. Tidak Bu, cukup. Tidak. Sudah jentre ya. Ya. Manawi ada lagi? Kalau tidak nampaknya cukup ya. Mohon izin nanti kami akan share ini di YouTube seperti biasa. Nanti mungkin Bapak Ibu biasa secara teknis melihat ya tahapan demi tahapannya. Kalau tidak ada, berarti kita bisa melanjutkan pada aktivitas kegiatan lainnya, khusus untuk tim kinerja, hatur nuhun pisan sudah memberikan banyak pencerahan. Dan untuk Kang Budi dan relawan kita, hatur nuhun ya, Kang Nizam. Baik, mohon izin Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun pisan atas perkenan sudah hadir. Dan mohon izin kami tutup. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.